Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 333, Awal Pertempuran Besar. Semua orang memusatkan perhatian pada telapak tangan yang dipukul Surou. Walaupun telapak tangan itu tampak sangat lambat, namun hal itu memberikan perasaan aneh bahwa ia sama sekali tidak dapat dihindari. Raut wajah Ye Chen berubah tanpa sadar saat dia melihat telapak tangan itu menghantam tepat ke arah tempatnya berdiri. Dia mendapat kesan keliru bahwa pohon palem yang datang dapat mengubahnya menjadi debu. Sang master lembah menundukkan pandangannya dan melambaikan tangannya dengan paksa sebelum menghampiri Surou. Berdebar. Suara keras terdengar saat raut wajah master lembah berubah drastis. Di bawah tatapan ngeri para ahli di sekitarnya, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya, sementara tubuhnya jatuh ke belakang dengan menyedihkan pada saat yang sama. Valley Master adalah ahli Saint Realm yang tangguh yang juga menguasai jajaran teratas domain tahap kedua. Namun saat ini, hampir segera setelah ia mulai bertarung melawan Surou, ia sudah terluka parah dan terpaksa mundur. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di Drill Ground terdiam. Bahkan Jian Wushuang dan Yang Zaixuan, yang memiliki sedikit pemahaman tentang Surou, merasa agak bingung. Mereka tahu bahwa Surou memiliki konstitusi yang sangat istimewa dan beberapa kemampuan unik. Namun, menurut kesan mereka, kemampuannya terutama untuk bertahan sedangkan dia tidak terlalu ahli dalam menyerang. Tapi apa yang mereka lihat saat ini? Sebuah telapak tangan yang langsung memberikan kerusakan besar pada Valley Master. Kekuatan apakah ini? Ye Chen juga sangat takut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Meskipun tubuh Yin ekstrim sangat kuat, itu seharusnya tidak cukup untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Dan, mengapa matanya berubah seperti ini? Itu berbeda. Jelas berbeda dari tubuh Yin ekstrim yang tercatat dalam teks-teks kuno. Tubuh Yin ekstrim tidak seseram dan sebrutal ini. Mungkinkah, apa yang dimilikinya bukanlah tubuh Yin ekstrim? Mata Ye Chen tiba-tiba membelalak. Karena banyak karakteristik unik dari konstitusi Surou yang mirip dengan tubuh Yin ekstrim, dia selama ini mengira bahwa Surou memilikinya. Namun, keterampilan yang ditunjukkan Surou saat ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Salah, aku salah sejak awal. Wanita jalang ini sama sekali tidak memiliki tubuh Yin ekstrim. Ekspresi wajah Ye Chen berubah gila saat dia menggeram dalam hatinya. Selama ini, pupil mata merah darah Surou tetap terpaku padanya tanpa bergeser sedikit pun. Tak lama kemudian, telapak tangannya menghantam Ye Chen sekali lagi. Kali ini, ayahnya, Master Lembah, jelas sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Selamatkan aku, Tetua Agung. Cepatlah. Ye Chen membentak dengan suara melengking saat ia berlari mundur dengan putus asa. Sebuah sosok segera datang berlari ke arahnya dari arah yang ia tuju. Sosok itu mencapai lapangan pengeboran dalam sekejap mata dan berlindung di depan Ye Chen. Ketika telapak tangan Surou menghantamnya sekali lagi, sosok itu menggoyangkan lengan bajunya dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dan dahsyat yang dengan mudah meniadakan kekuatan telapak tangan itu. Penatua Agung. Ye Chen memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan saat dia melihat sosok perisai di depannya. Penatua Agung. Kerumunan ahli dari Ice Nether Valley juga buru-buru melihat ke arah sosok itu. Pendatang baru itu memang tidak lain adalah Tetua Agung Lembah Ice Nether, Feng Daoyang. Dia juga yang paling kuat di antara 10 ahli Saint Realm di Lembah Ice Nether. Di Lembah Ice Nether, Feng Daoyang adalah makhluk yang pada dasarnya setara dengan pilar penopang langit. Dia telah memasuki alam puncak beberapa tahun yang lalu dan merupakan seorang ahli yang setingkat dengan ahli anggur. Bagaimana pernikahan yang pantas dan megah bisa berakhir seperti ini? Dengan wajah dingin, dia melirik Ye Chen di belakangnya. Yang terakhir menundukkan kepalanya tanpa sadar. Feng Daoyang mendengus dengan muram dan tidak menegur lebih jauh. Dia mengarahkan pandangannya langsung ke Surou, dan ketika dia melihat sepasang pupil berwarna merah darah, raut wajahnya juga sedikit berubah. Pupil matanya berwarna merah darah, bahkan dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Pria ini harus mati. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku. Surou berbicara dengan suara dingin sambil menatap Ye Chen. Omonganmu benar-benar besar. Feng Daoyang tersenyum acuh tak acuh. Gadis kecil, berapa umurmu untuk bicara omong kosong di depan orang tua sepertiku? Saat aku menjelajahi benua Nanyang, nenekmu mungkin belum lahir. Kalau begitu, cobalah saja padaku. Surou membalas tanpa peduli. Saat ini, niat membunuhnya sedang setinggi langit. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, yaitu membunuh Ye Chen dengan tangannya sendiri. Lebih jauh lagi, konstitusinya telah sepenuhnya terbangun sekarang. Ini adalah konstitusi yang sangat istimewa dan menakutkan. Potensi membunuh dari pupil berwarna merah darah itu tidak terbatas.
Jelaslah bahwa dia hanya mengolah kekuatan spiritual alam kekosongan Yin, tetapi kekuatan tempur yang dia kerahkan saat ini jauh lebih unggul daripada para ahli alam suci. Ledakan. Sosoknya tiba-tiba bergerak. Pada saat yang sama, aura gelap yang tampaknya berasal dari dunia bawah yang tak terbatas mulai muncul dan menyerang Feng Daoyang. Jian Wushuang berdiri dengan wajah muram di tengah lapangan pengeboran. Meskipun kekuatan pertempuran yang dikerahkan Surou memang mengerikan selama periode waktu yang singkat ini, dia tahu betul bahwa kekuatan mendadak seperti ini sama sekali tidak mudah untuk dikendalikan. Jangan buang waktu lagi. Kita akan bertindak sekarang. Jian Wushuang bergumam sambil menatap tajam ke arah lawannya. Sekelompok orang di sekelilingnya mengangguk setuju. Dalam sekejap. Desir, plus desir, plus desir, plus desir, plus. 8 aura tebal dan brutal meledak dengan kuat dan menyerang langsung ke arah para ahli lembah ais neter. Turunkan mereka. Sang master lembah berteriak. Ada sedikit darah di sudut mulutnya, sementara ada sedikit tanda kegilaan di wajahnya. Para ahli lembah es neter, termasuk mereka yang berada di alam suci, tidak membuang waktu untuk menerjang ke arah Jian Wushuang dan kawanannya. Pertempuran sengit terjadi dalam sekejap mata. Berbagai sekte, serta banyak pakar yang menyendiri, berdiri di pinggiran drill ground yang luas saat mereka menyaksikan pertempuran itu dengan jelas. Semua orang dalam suasana hati yang penuh harap dan penuh warna. Mereka semua datang ke Ice Nether Valley untuk menyaksikan sebuah pernikahan megah, dan tidak pernah membayangkan bahwa perubahan drastis seperti itu akan terjadi. Setelah sifat aslinya terbongkar di depan publik oleh Jian Wushuang, Guru Sein Ye Chen terungkap sebagai seorang pria kecil yang sok suci. Semua orang kemudian menyaksikan masuknya secara resmi 6 ahli dari alam suci. Tak lama kemudian, Surou mengamuk dan mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan. Dan saat ini, pertempuran besar sedang berlangsung. Adegan-adegan berikutnya terlalu berat untuk diterima oleh penonton. Banyak pakar yang sangat terkejut dan heran. Apapun kondisinya, tak seorang pun secara pribadi campur tangan. Lagi pula, apapun hasil akhirnya, ini adalah urusan Ice Nether Valley dan tidak ada kaitannya dengan pakar atau pihak manapun. Di area tempat para ahli sekte lama berkumpul, 3 orang dari Istana Kaisar Suci duduk di kursi sambil menyaksikan pertempuran. Namun, dari awal hingga akhir, tetua berotot dan gempal, yang merupakan pemimpin di antara ketiganya, hanya memperhatikan satu orang. Orang ini tidak lain adalah Jian Wushuang. Orang itu, tetua berotot dan gempal itu menyipitkan matanya sedikit. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Istana Kaisar Suci, Surou memiliki 3 saudara laki-laki. Yang tertua adalah tuan muda dari sekolah alkimia, Wang Yuan. Yang tertua kedua bernama Yang Zaixuan. Yang ketiga adalah Jian Wushuang. Lalu mengapa Surou memanggil orang ini kakak ketiga? Bukankah Jian Wushuang jelas sudah mati?